Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Dewi Hasima. Saya Sanggar Ribuana. Jadi di sini kami akan menyampaikan materi mengenai saham syariah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat ridho dan maunanya lah kita dapat hadir pada perkuliahan siang hari ini. Salawat dan salam tidak lupa saya curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat pengorbanan beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Selanjutnya yang saya hormati Pak Iman sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Produk Jasa Keuangan Non-Bank, dan juga yang saya hormati teman-teman yang hadir pada perkuliahan pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan saya atas kerjasamanya untuk menyelesaikan paper tentang saham syariah ini. Oke, jadi di sini kami akan menyampaikan materi mengenai saham syariah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai saham syariah. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya mengenai saham syariah gitu. Karena sekarang udah banyak para investor muda yang terjun langsung gitu untuk melakukan investasi. Nah, jadi saham syariah ini apa sih gitu? Nah, saham sendiri ini merupakan suatu bentuk kepemilikan terhadap suatu saham atau terhadap suatu perusahaan, di mana saham syariah ini merupakan surat berharga atau bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan, di mana saham-saham dari perusahaan yang beroperasi ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana prinsip-prinsip syariah itu yaitu tidak mengandung yang namanya gharar, riba ataupun maisir. Selanjutnya yaitu mengenai dasar-dasar hukum yang mengatur tentang saham syariah. Nah, ada dasar hukum yang mengatur dalam undang-undang, ada ya dalam DSN MUI itu udah diatur. Terus yang ketiga ada Al-Quran ataupun hadis. Nah, buat hukum yang ada dalam undang-undang ataupun DSN MUI nanti akan kami share di classroom, teman-teman bisa langsung lihat makalah ya. Nah, jadi yang dari Al-Quran itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Nah, kan tadi kalau saham syariah ini sudah terhindar dari yang namanya gharar, riba ataupun maisir. Oke, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pemegang saham menurut Darmaji dan Fahrudin, di mana karakteristik pemegang saham menurut Darmaji itu ada 3. Yang pertama yaitu ada limited risk, terus yang kedua ada ultimate control, dan yang ketiga itu ada residual claim. Nah, yang pertama itu ada limited risk, di mana limited risk di sini merupakan pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai sejauh mana sih jumlah investasi yang disetorkan pada perusahaan. Sedangkan kalau yang ultimate control, dia itu merupakan pemegang saham tuh memiliki kontrol gitu, yang dapat menentukan arah dan tujuan perusahaan yang saham yang ia miliki. Terus yang ketiga itu ada residual claim, di mana residual claim ini merupakan pemegang saham tuh merupakan pihak terakhir yang mendapat pembagian hasil usaha yang berupa dividen, di mana dia akan menjadi pihak terakhir yang berhak mendapatkan aset perusahaan selama tadi asetnya itu sudah likuiditas gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai kategori saham syariah, di mana saham syariah ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu ada aktif, terus yang kedua ada yang pasif. Di mana aktif di sini yaitu merupakan anggarannya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan sahamnya itu udah dicatat sebagai saham syariah oleh emiten ataupun perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK. Nah, sedangkan yang pasif sendiri dia tuh tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun dia sudah memenuhi seleksi berdasarkan OJK. Nah, yang kedua itu ada kategori saham berdasarkan kinerja perdagangannya, di mana itu ada 7. Yang pertama itu ada blue chip stock. Blue chip stock di sini merupakan saham yang memiliki reputasi tertinggi ataupun yang unggul. Terus yang kedua itu ada income stock, di mana income stock ini merupakan kemampuan untuk membayar dividen yang lebih tinggi. Terus yang ketiga itu ada growth stock, yaitu pertumbuhan tertinggi, dan yang keempat itu ada speculative stock, di mana
konsisten ataupun kemungkinan penghasilan tinggi di masa mendatang, tapi dia tuh nggak pasti gitu. Terus yang kelima itu ada cyclical stock, di mana cyclical stock di sini merupakan dia tuh nggak terpengaruh ataupun dia selalu stabil gitu. Terus yang keenam itu ada emerging growth stock, di mana saham darurat emiten kecil itu dua stabil. Terus yang ketujuh itu ada defensive stock, yaitu dia tuh tetap stabil dari kondisinya tidak menentu ataupun resesi. Jadi selanjutnya terkait peran saham, itu ada dua peran sebagai sumber pendanaan dan sumber investasi. Sumber pendanaan ini salah satu cara perusahaan memperoleh modal usaha atau equity. Jadi perusahaan untuk mendapatkan perusahaan modalnya yaitu melalui menerbitkan sahamnya. Tunggu nanti bentar. Yang kedua, perusahaan akan mengeluarkan dividen untuk para pemegang saham yang besarannya ditetapkan dalam RUPS. Jadi setiap tahun biasanya perusahaan akan mengeluarkan dividen atau bagi hasil atau hasil keuntungan dibagi kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian sarana investasi ini apa aja sih? Yang pertama itu perusahaan atau individu yang memiliki kelebihan kas atau idle fund dapat diinvestasikan pada berbagai saham yang berpotensi memberikan keuntungan. Jadi saham ini sebagai sarana investasi bagi orang-orang yang memiliki kelebihan uang atau dana tabungan dan lain sebagainya yang diinvestasikan pada saham. Selanjutnya kedua itu ada investor dapat memperoleh dua keuntungan dalam berinvestasi pada saham, yaitu capital gain dan dividen. Jadi saham ini dividen itu hasil untung dari perusahaan dalam setahun akan dibagikan sesuai RUPS yang sudah ditetapkan. Sedangkan capital gain ini misalnya teman-teman beli awal harganya 1.000 dan pada tahun selanjutnya kalau kalian jual harganya menjadi 2.000. Jadi capital gain ini keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli saham. Jadi selanjutnya itu screening saham syariah atau proses penyeleksian saham syariah itu ada dua cara. Yang pertama business screening, yang kedua financial screening. Business screening itu tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kegiatan usaha yang bertentangan pada prinsip syariah ini seperti perjudian dan sejenisnya, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung ketidakpastian, atau judi. Terus yang keempat, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan barang haram yang bukan setnya. Terus yang kelima, kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, financial screening itu kita melihat dari rasio keuangan perusahaan. Ada dua aturan, yaitu total uang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Dan pendapatan non-halal dibanding dengan total pendapatan perusahaan itu tidak melebihi 10%. Ketentuan ini adalah hasil ijma para ulama Indonesia, sehingga ketentuan persentasenya bisa saja berubah suatu hari nanti. Jika laporan keuangan perusahaan memenuhi kriteria ini, maka saham perusahaan tersebut akan lolos screening dan dimasukkan ke dalam daftar efek syariah. Selanjutnya terkait indeks saham syariah itu ada 3. Yang pertama indeks saham syariah Indonesia atau ISI, yang kedua Jakarta Islamic Index atau JII, yang ketiga Jakarta Islamic Index 70 JII 70. Indeks saham syariah Indonesia atau ISI ini diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011, adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BI. Selanjutnya Jakarta Islamic Index itu saham yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli tahun 2070. Indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei tahun 2018.
Selanjutnya terkait perkembangan saham syariah di Indonesia. Perkembangan saham syariah di Indonesia ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan terutama dalam 5 tahun terakhir. Ada beberapa poin dari perkembangan tersebut, yaitu kapitalisasi pasar. Itu terjadi peningkatan yang menandakan nilai pasar dari saham-saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada 3 poin. Yang pertama, jumlah saham syariah itu ada penambahan jumlah saham yang terdaftar dalam daftar efek syariah yang menunjukkan adanya lebih banyak pilihan bagi investor. Yang kedua, ada pertumbuhan investor, itu jumlah investor saham syariah ini telah meningkat secara dramatis, mencerminkan minat yang lebih besar dari masyarakat untuk berinvestasi secara sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, ada indeks saham syariah atau ISI. Indeks ini menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 5,66% dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Dengan kenaikan tercatat 8 kali dan hanya 3 kali mengalami penurunan. Selanjutnya, risiko saham. Sebagai instrumen investasi, saham tidak hanya memberikan keuntungan namun juga memiliki risiko. Nah, risiko yang melekat pada saham itu ada capital loss, di mana kondisi investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua, tidak memperoleh dividen. Jika perusahaan tidak memperoleh keuntungan yang dapat dibagikan sebagai dividen kepada investor. Yang ketiga, risiko likuiditas. Ini terjadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan yang dibubarkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai materi produk-produk saham. Nah, di sini kami telah menyediakan juga produk saham yang mengalami capital gain dan capital loss. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di PPT yang telah kami share di classroom ya. Yang pertama itu kami ada ngambil dari PT United Tractor Tbk dengan kode saham UNTR, di mana PT United Tractor Tbk ini bergerak di bidang konstruksi, kontraktor, penambangan, dan pertambangan. Nah, PT ini berdiri pada tanggal 13 Oktober 1972 dan IPO 19 September 1989. Harga saham pada tanggal 18 April 2024 di jam 2 itu harga sahamnya menurun sebesar 0,49% dengan harga sahamnya per slotnya itu Rp25.450 dan terkoreksi minus Rp125 dengan 0,4% dengan poin 0,49%. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya sendiri di sini itu kan dia mengalami capital loss ya, soalnya dia turun gitu. Soalnya harga sebelumnya itu sekitaran 26-an gitu. Sedangkan sekarang itu cuma 25. Nah, untuk produk selanjutnya Baik, selanjutnya ada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, di mana kode sahamnya TLKM, bergerak di bidang jasa pelayanan telekomunikasi, berdiri pada tanggal 6 Juli 1965, tanggal IPO-nya 14 November 1995. Harga saham pada PT Telkom Indonesia pada tanggal 18 April pada jam 14.38 itu harganya 3.240, menguat plus 40 dengan poin 1,25%. Dan dia dari grafiknya pada setiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Ini menandakan bahwa saham Telkom Indonesia mengalami capital gain. Selanjutnya, kesimpulan, saham syariah adalah saham yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, perjudian, dan kegiatan yang dianggap haram. Nah, investasi dalam saham syariah ini merupakan pilihan bagi individu yang ingin mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas investasi mereka. Nah, saat memilih saham syariah, penting untuk memperhatikan aspek-aspek seperti kehalalan bisnis, utang yang dibenarkan, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datang dari kami pribadi, dan apabila kelebihan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majin.